Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan puji syukur 329. Puji syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-25 di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa manusia sering mengukur kebaikan orang dengan tata ukuran duniawi, bahkan menggunakan ukuran yang bersifat ekonomis. Namun Allah mengukur keberhasilan orang atas dasar kasih-Nya karena kepedulian dan kemurahan hatinya. Dan justru dengan itulah, maka dengan belas kasih Tuhan, kita sungguh diharapkan untuk selalu berusaha dalam seluruh kehidupan kita mencari kehendak Allah. Utamanya, lewat bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus, selayaknya kita meneladan sikap Allah ini dan tidak menganggap diri paling berjasa dan lebih berhak menuntut imbalan yang sesuai, karena yang paling berjasa dalam segala karya tiada lain adalah Allah sendiri. Untuk itu mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita hening di hadapan Allah merenungkan sabda Tuhan. Apakah dalam bertindak kita sungguh menggunakan belas kasih Allah, ataukah hanya kita menggunakan ukuran manusiawi kita
lalu kita mengatakan ini adil dan tidak adil. Bagaimana arah hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari dapatnya kita hening merenungkan hal itu. Moga-moga dengan kemurahan Tuhan kita sungguh mampu dan senantiasa bertahan dalam iman untuk semakin disempurnakan, dan lewat dari itu juga dengan belas kasih Tuhan kita dimampukan dan bisa mengambil bagian dalam perayaan suci ini. Serta mempersembahkan diri kita mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi kita membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, mensyukuri segala rahmat kehidupan yang boleh dialami, yang boleh kita alami, terlebih bersama keluarga mendoakan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, utamanya anak terkasih Misael Flover Pang yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-8 pada hari ini, dan juga syukur atas lulus ujian skripsi dan ulang tahun anak terkasih Jeremy Ponto. Moga-moga dengan keberhasilan dan rahmat ulang tahun yang boleh dialaminya, anak kita terkasih Jeremy ini semakin diteguhkan, dikuatkan, dan seluruh usaha, rencana-rencana cita-cita semakin berkenan, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Bernadetta de Taremba yang 4 hari sakit di rumah sakit di Flores, dan juga tetap mohon kekuatan pemulihan bagi orang tua saudara kita Bapak Beni Sejaya yang juga sementara pemulihan di rumah. Kita hening sejenak. Refrain Tobat Puji Syukur 347. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memerhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa keadilan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memerhatikan kami semua secara sama tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat maupun kedudukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah
Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap, menjauhkan dari diri kami sikap iri hati, dan menghidupi dalam seluruh kehidupan belas kasih-Mu untuk semakin memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kami jumpai. Syukur atas seluruh pengalaman kehidupan yang boleh Kau nyatakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami secara khusus. Bagi anak terkasih Mikael Flover Pang yang keperkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-8 tahun pada hari ini. Semoga usia yang Kau percayakan kepada anak saudara kami ini membuatnya dia semakin dewasa, sehat walafiat dan bahagia dalam seluruh kehidupan bersama dengan kedua orang tua, sanak saudara-saudarinya, dan siapa saja yang hidup bersamanya. Serta bersyukur atas segala sarana yang Kau siapkan bagi kami untuk semakin memperoleh yang terindah, yang terbaik. Utamanya lewat ujian skripsi yang boleh dialami oleh anakku terkasih Jeremy Ponto sehingga boleh lulus, dan juga sekaligus menjadi rahmat untuk menambah usianya lagi sehingga apa yang dicita-citakan sungguh akan semakin dinikmati, serta senantiasa memohon anugerah rahmat kekuatan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Bernadetta Deta Rembah yang pada hari ini sudah 4 hari di rumah sakit di Flores, dan juga Bapak Beni Sejaya yang sementara pemulihan di rumah. Kiranya berkat-Mu
semakin boleh nyata bagi mereka sehingga mereka boleh pulih dari penyakitnya. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesaran-Nya tidak terselami. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik, tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, sehingga kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu upah yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore
dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapatkan lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi pemilik kebun itu menjawab, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan kemurahan hati Tuhan bagi kita dan juga orang-orang lain. Dan melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita boleh menyimak beberapa hal tentunya. Dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Lalu dalam surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus. Dan yang terakhir, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Lalu dalam kata pembukaan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya sudah mengajak kita untuk boleh merenungkan seringkali dalam penilaian kehidupan dan bacaan-bacaan sepanjang minggu ini, bahkan sudah ada beberapa minggu, kerajaan Allah itu selalu diumpamakan dalam kehidupan, realitas kehidupan yang boleh kita alami sehari-hari. Tidak bisa disangkal Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita boleh memahami dan mengerti keadilan ya dalam sila keberapa lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak sekolah sila ke-7 ya? Sila keberapa? Sila ke-5 ya. Saya kira ada sila ke-7. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, keadilan di sana lalu kita lihat memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya, tentu sesuai dengan kapasitas dan apa yang boleh diberikan menjadi haknya. Nah, seringkali kita menuntut keadilan ini dan melihat dari sudut membayar tentu sesuai dengan apa yang boleh menjadi haknya. Dan kalau kita melihat secara hukum, lalu apa yang dikatakan oleh bacaan Injil pada hari ini ternyata itu mulai ada kebimbangan dan mempertanyakan ini tidak adil. Dari alur cerita dalam bacaan Injil pada kesempatan ini sangat jelas bahwa Allah membuka cakrawala pikiran kita sehubungan dengan karya kerajaan yang dinyatakan dalam dunia ini. Lalu ada beberapa hal di sana yang boleh kita renungkan. Pertama, Allah yang mengambil inisiatif dalam seluruh kehidupan kita untuk menawarkan karya kerajaannya bagi kita
karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Itu satu. Lalu karya kerajaan Allah itu Bapak Ibu Saudara terkasih tidak terbatas kepada orang tertentu, suku tertentu, daerah tertentu dan banyak hal lain. Tetapi sungguh melampaui batas kemanusiaan kita dan pikiran kita manusia. Untuk itulah dalam bacaan pertama dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Sehingga dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita sungguh tidak mampu untuk memahami karya penyelamatan Allah, karena memang karya penyelamatan Allah itu adalah suatu misteri. Dalam arti semakin kita kejar, menurut Rasul Santo Paulus, semakin kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi justru di sanalah kita boleh menemukan apa yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Maka dalam bacaan kedua itu sangatlah jelas. Kalau Paulus mau mencari aman saja, maka bagi dia pergi bersama dengan Kristus itu jauh lebih aman. Tetapi dia masih lebih memilih untuk tinggal bersama dengan jemaat yang pada saat itu Bapak Ibu Saudara terkasih berada pada situasi yang belum menentu. Supaya lebih berbuah banyak untuk menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam mencari kerajaan Allah tidak hanya dengan hal yang enak saja, tetapi sungguh menjadi suatu salib yang harus terus-menerus diperjuangkan, sehingga kematian pun bagi Paulus adalah keuntungan yang luar biasa, asal mati bersama dengan Kristus. Dan bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini sulit. Tetapi itulah yang dihidupi oleh Rasul Santo Paulus. Kita kembali kepada bacaan Injil Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Apa yang terjadi di sana? Yang punya kebun anggur keluar dan mencari pekerja. Mendapatkan lalu ada perjanjian. 1 hari 1 dinar. Dan orang mau. Dan menerima itu, maka disuruhlah masuk. Yang pagi-pagi sekali. Kemudian jam 9 dia keluar lagi. Tidak ada perjanjian. Aku akan memberikan kepadamu upah yang pantas. Dan mereka pergi. Kemudian jam 12, jam 3 keluar lagi dan mendapatkan lagi orang di pasar. Lalu ditanya, mengapa kamu menganggur? Bahkan sampai jam 5. Tidak ada orang yang mengupah kami. Maka belas kasih itu tetap muncul. Pergilah juga ke kebun anggurku. Tentu supaya bisa diupah, dan dengan demikian dia boleh menyambung hidupnya. Setelah malam lalu mandor disuruh untuk mengumpulkan, lalu diberikan gaji kepada mereka mulai dari yang terakhir masuk. Apa yang diberikan? Yang bekerja 1 jam diberikan juga 1 dinar. Yang bekerja lebih dari 1 jam sudah mulai berpikir, yang 1 jam saja diberi 1 dinar. Wah, kita punya bos ini pasti memberikan paling banyak. Lalu mulai hitung jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wah, 11 dinar. Lebih 10. Dan itu adalah perhitungan jasa manusia. Ternyata hanya dikasih lebihnya saja. Hanya 1 dinar. Langsung bersungut-sungut dan mengatakan engkau tidak adil. Dan banyak hal. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuan kebun itu, apakah saya tidak punya hak untuk memberikan hakku kepada mereka? Kita telah sepakat 1 dinar 1 hari, maka ambillah hakmu. Apa yang ingin disampaikan oleh bacaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, karya kerajaan Allah itu terbuka bagi setiap orang dan setiap saat, setiap zaman. Bahkan akhir dari bacaan itu, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir. Maka yang paling menentukan bukan soal lamanya dan
bagaimana kita melakukan hal itu dalam seluruh kehidupan dalam arti hitungan-hitungan manusiawi. Tetapi bagaimana isi dari seluruh keberadaan kehidupan yang kita perjuangkan dalam iman keyakinan, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan saya kira sangatlah jelas juga pada saat dua orang jahat digantung bersama dengan Yesus di kayu salib. Lalu yang satu dalam pertobatan mengatakan, ingatlah aku pada saat engkau masuk di dalam kerajaan. Dan itu persis yang dikatakan. Yang terakhir pun mengakui dia, kalau memang itu adalah sungguh dengan hati yang tulus dan dengan seluruh pengorbanan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan, maka itulah yang jauh lebih penting. Apapun akibat dari kemurahan hati itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, itu adalah tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan demikian itulah yang dituntut dari diri kita. Maka melaksanakan cinta kasih dan belas kasih dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, yang dituntut dari diri kita adalah sungguh merupakan kasih Tuhan yang penuh dengan pengorbanan dan penyerahan diri sepenuhnya tanpa sungut-sungut. Memberikan dengan hati yang tulus dan murah hati sungguh-sungguh tanpa mengingat hal-hal lain balasannya dan seterusnya. Dan banyak teks kitab suci yang memberikan kekuatan dan peneguhan untuk itu. Maka lewat bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan akan beberapa hal ini. Melakukan sesuatu dengan hati yang tulus berdasarkan kasih Tuhan sendiri dan bukan atas perhitungan kita manusiawi secara ekonomis saja. Lalu jangan kita mengukur orang lain dari segi casingnya, dari segi luarnya. Tetapi bagaimana kedalaman kehidupan seseorang dalam menghayati kehidupan dan melaksanakan segala sesuatu dalam seluruh kehidupan. Apakah dia sungguh melakukan dengan hati yang tulus dalam seluruh perjuangan kehidupan. Lalu dalam keseluruhan itu, apakah mampu dan bisa juga mau dan ingin untuk memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan, baik pada saat kita bekerja melaksanakan segala sesuatu dalam seluruh kehidupan. Maka sangatlah jelas Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita bekerja dengan tulus utamanya di ladang Tuhan dan dalam karya penyelamatan Allah, kita tidak menuntut upah, tetapi Tuhan sendiri yang akan menentukan bagi kita. Dan saya punya keyakinan bahwa Tuhan tidak buta, tetapi Dia punya hati dan Dia punya mata, serta Dia punya telinga, dan seluruh yang ada pada diri kita lengkap pada Allah sendiri. Sehingga pada saat kita menerima sesuatu dalam hati kita, janganlah kita bersungut-sungut. Kenapa orang lain itu bisa seperti itu dan saya tidak? Untung-untung kalau hal itu akan menopang kita dan meneguhkan kita dalam iman dan keyakinan. Tetapi kalau yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rasa iri hati dan dengki karena orang mendapatkan lebih, maka itu akan membuat setan semakin bekerja dalam diri kita. Lalu akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Terjadilah yang namanya penyelewengan dalam seluruh kehidupan. Korupsi merajalela dan mungkin masih banyak hal lain. Kita berusaha untuk memperoleh yang lebih dari orang-orang lain, merasa lebih berjasa dari orang lain. Dan akhirnya kalau hal itu yang kita perjuangkan dalam seluruh kehidupan, sekali lagi saya selalu mengatakan kita akan mengalami kekecewaan dunia ini karena kita hanya berpatokan pada ukuran dunia. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mohon supaya kita dikuatkan seperti Rasul Santo Paulus sungguh mau dan ingin untuk menyatakan dalam diri kita, bagiku hidup adalah Kristus. Dan dengan demikian segala daya upaya yang kita upayakan itu adalah muncul dari kemurahan hati Allah. Dan dengan demikian tidak ada sungut-sungut baik pada saat kita memberi maupun pada saat kita menerima. Kita mensyukuri kalau kita menerima dan juga tetap bersyukur pada saat kita memberi. Maka Tuhan akan memberikan yang paling berharga dari itu, yaitu hidup bersamanya, dan dari Dialah kita akan mendapatkan yang paling berharga dalam seluruh kehidupan bersama dengan Dia
tentu dalam kemuliaannya kelak. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah memberi anugerah kepada manusia dengan murah hati, melebihi dugaan kita yang paling berani. Juga orang yang paling akhir dan paling rendah tidak dilupakannya. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan sebesar-besarnya dan mengatakan kepadanya, Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak memandang rendah saudara-saudari kami yang lemah dan menakut-nakuti mereka dengan bersikap angkuh, melainkan semoga kami bersikap ramah dan penuh perhatian bagi mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi para pewarta Injil dan pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pewarta Injil dan pengkhotbah mewartakan Injil Yesus Kristus dengan tekun dan berani, dan semoga Bapa membalas usaha mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi saudara-saudari kita yang tunakarya, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang tunakarya segera mendapat pekerjaan, dan bagi anak-anak muda yang tidak bersekolah, semoga mendapat bimbingan yang berguna untuk masa depan mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami mengabdi kepada Tuhan dan saling melayani tanpa mengharapkan penghargaan atau balas jasa, melainkan terdorong oleh kemurahan hati yang tulus. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami masing-masing, bakat dan talenta yang Kau percayakan, dan dengan demikian lewat itu kami semakin Kau harapkan untuk boleh meneruskan bagi orang-orang lain dengan murah hati dan penuh kasih. Demikian pada kesempatan ini kami bersyukur atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, terlebih bagi anak terkasih kami, Misael Flover Pang, yang Kau perkenankan hari ulang tahunnya yang ke-8 pada hari ini. Semoga usia yang Kau percayakan kepada anak terkasih kami ini semakin membuatnya dia dewasa, dua asuhan kedua orang tuanya, sanak saudari, dan teman-temannya. Dia tetap sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian juga harapannya bersama dengan seluruh keluarga akan senantiasa boleh dinikmati dalam seluruh kehidupan, bahagia untuk senantiasa bersatu dengan Dikau. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Kami juga mensyukuri segala sarana yang akan semakin membuat kami menemukan kekuatan baik dalam dunia ini, terlebih dalam memuji memuliakan Dikau, terlebih bersama anak terkasih
Jeremy Ponto yang Kau perkenankan boleh melalui ujian skripsi dan sekaligus menganugerahkan rahmat ulang tahun kepadanya. Kiranya dengan berkat-berkat-Mu yang boleh dialami oleh anak terkasih kami ini, membuat dia semakin semangat untuk memperjuangkan hidup, melaksanakan seluruh rencana cita-cita, sehingga kebahagiaan dan kedamaian juga tetap menjadi bagian kehidupannya. Kesuksesan boleh membuatnya semakin menemukan kekuatan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Bernadetta Deta Remba yang sudah 4 hari di rumah sakit, dan juga Bapak Beni Sejaya yang sementara pemulihan di rumah. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu Tuhan tetap menguatkan saudara-saudari kami ini untuk memperoleh kembali kesehatannya, berkati seluruh sarana pengobatan baginya dan kuatkan mereka dalam menghadapi sakitnya. Biarlah boleh dengan sarana pengobatan memperoleh kembali pemulihan untuk sehat dan senantiasa memuji memuliakan Dikau bersama seluruh keluarga. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Senada panala kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, walaupun kami mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya, kami tetap hanyalah hamba yang tak berguna, sebab Engkau tidak berhutang apa-apa kepada kami. Namun kami tahu bahwa Engkau dekat dengan kami, serta memenuhi kami dengan segala anugerah yang baik. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi waktuku pun pakailah memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tahta
kebesaran-Mu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, bersama persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu doa-doa kami dan juga hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian dan cinta kasih kepada sesama, dan dengan demikian kasih-Mu juga akan senantiasa melimpah bagi kami. Kemurahan-Mu semakin kami boleh nikmati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, balah malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, puji syukur 411. Anak
domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Lagu Komuni Puji Syukur 434. Santapan peziarah, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Engkau telah menyampaikan titah-Mu supaya ditepati dengan sungguh-sungguh. Semoga tetaplah jalan hidupku untuk melaksanakan ketetapan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan sakramen suci-Mu. Sudilah terus-menerus membantu kami, agar penebusan yang terlaksana dalam misteri ini tergenapi pula dalam seluruh hidup kami, lewat karya yang Kau percayakan, dan dengan demikian kami dengan hati yang penuh gembira dan penuh ketulusan untuk senantiasa boleh meneruskannya bagi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 23 dan 24 September 2023. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 16 dan 17 September 2023 sebesar 19.970.000. Kolekte pembangunan sebesar 16.223.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan 16 September 2023
sebesar Rp3.580.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Jimmy Johan dan Gabriela Vania Tafi, pengumuman ketiga. Vincentius Richard Liu dan Yan Yu, pengumuman ketiga. William Utomo Pitoyo dan Tiffany Kalo, pengumuman kedua. Alexander Kate Kandiawan dan Evelyn Felicia Foanto, pengumuman kedua. Fritz Christian Rurup dan Hani Gabriela Sinaga, pengumuman kedua. Stephen Wijaya dan Novelia Pratiwi, pengumuman pertama. Andrian dan Wayne, pengumuman pertama. Odorik Deporta dan Maria Yesi Trisusanti, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kebangunan rohani Katolik dalam rangka hari ulang tahun ke-75 tahun Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Mamajang, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 September 2023 pukul 18.30 WITA atau jam setengah 7 malam di Gereja Katolik Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Mamajang, Jalan Tupai nomor 1 Makassar. Pembicara oleh Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Ngutra. KTM Distrik Makassar mengadakan kegiatan pada Selasa 26 September 2023 di Gereja Katedral Makassar jam 7 malam dengan tema Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Pastor Vikaris kita Pastor Agus Matasak telah mendapatkan SK baru lagi, surat cinta dari Bapak Uskup, dan dipindahkan ke Paroki Santo Fransiskus Kendari menjadi pastor paroki dan digantikan oleh Pastor Nando yang mana hari Senin yang lalu kita sudah mengadakan bisa jumpa. Dan dengan demikian saya bersama Pastor Nando dengan surat tugas yang diberikan oleh Bapak Uskup untuk tinggal di Andalas. Nanti bulan Oktober tugas utamanya sebenarnya SK-nya itu untuk menangani KKI Keuskupan Agung Makassar. Melalui beberapa pertimbangan lalu beliau atau Pastor Nando itu ditempatkan bersama dengan saya di Paroki Andalas, tentu untuk menemani kita semua dan berharap bahwa sebagaimana yang saya cadangkan sejak dari awal, dan dengan demikian saya bersama Pastor Nando dua-dua adalah pastor di Paroki Andalas ini dalam segala daya upaya untuk pelayanan kepada seluruh umat tentunya dalam seluruh situasi. Tapi sekali lagi karena nanti bulan Oktober itu tugas utamanya adalah menjadi Ketua Komisi KKI di Dios Keuskupan Agung Makassar, maka tentu dalam menjalankan tugas-tugas pastilah yang menjadi prioritas utama itu adalah di KKI. Saya kira dalam tugas-tugas harian dan apa yang kita boleh rencanakan bersama di paroki ini itu akan tetap berjalan dengan baik. Dan sudah ada beberapa hal yang nanti akan kita lihat bersama, kami lihat bersama dengan seluruh pengurus yang nanti akan membuat rencana dan program-program di paroki ini. Sekali lagi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa akhirnya kami berdua itu menjadi pastor paroki di Andalas ini ya. Itu satu. Lalu yang kedua tentunya dalam seluruh kebersamaan saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh perhatian kita, terlebih atas pelayanan yang boleh dinyatakan pada kesempatan ini kepada seluruh petugas. Saya ucapkan terima kasih atas pelayanan-pelayanan kita.
dan juga bagi kelompok dekor dan sound system yang senantiasa dengan penuh usaha untuk boleh semakin membantu kita dalam perayaan yang kita buat di Paroki Andalas ini. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanan, untuk sementara videotron ini diturunkan karena satu dan lain hal, dan itu sudah menjadi kesepakatan dalam rapat Depas inti. Dan dengan demikian kita akan melihat ke depan bagaimana langkah seterusnya yang harus kita upayakan. Saya kira itu saja ya. Sekali lagi mengenai hal ini, kami dari Depas Dewan Pastoral Paroki Inti menyampaikan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang boleh dialami setelah bulan November sampai pada bulan didedikasikan kemarin. Akhirnya kita harus memutuskan untuk sementara videotron harus diperbaiki lagi. Saya kira itu saja. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 695. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan engkau yang memilih. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu.